Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Ayo belajar transformasi geometri. Untuk hari ini yang kita bahas yaitu tentang refleksi atau dengan kata lain disebut dengan pencerminan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah Ananda menonton video ini, peserta didik dapat yang pertama, menjelaskan hasil refleksi oleh berbagai jenis sumbu cermin dengan menggunakan gambar atau rumus. Yang kedua, menentukan koordinat hasil refleksi titik atau bangun oleh berbagai sumbu cermin. Untuk lebih jelasnya, Ananda tolong perhatikan video ini. Nah, dari setelah menonton video ini, apa yang Ananda bisa katakan atau ungkapkan dari kegiatan video tersebut? Oke, setelah Ananda menonton video tadi, tentunya Ananda akan berpikir tentang kegiatan apa yang dilakukan oleh seorang bapak-bapak tersebut. Mungkin jawaban Ananda bahwa bapak tersebut sedang berkaca bercermin. Apa yang dilakukan di cermin itu sama dengan apa yang dilakukan oleh bapak itu sebenarnya. Nah, kalau Ananda berpikir seperti itu, benar sekali Ananda. Jadi, dari apa yang Ananda pikirkan dari video tadi, bisa kita sebutkan atau bisa kita simpulkan bahwa sifat-sifat refleksi atau pencerminan adalah sebagai berikut. Sifat-sifat refleksi atau pencerminan pada transformasi, yang pertama, bangun atau objek yang dicerminkan atau direfleksikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jarak bangun atau objek dari cermin atau cermin datar sama dengan jarak bayangan dengan cermin tersebut. Nah, sekarang Ananda coba perhatikan. Gambar pertama itu adalah gambar monyet yang sedang bercermin. Apa yang dilakukan oleh monyet dengan gambar yang dicermin itu sama. Gambar yang kedua, seekor kucing yang sedang bercermin. Apa yang dilakukan kucing dengan yang dicermin juga sama, persis. Nah, begitu juga gambar ketiga itu ada bangun datar segitiga, antara gambar yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu juga sama. Dari sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi, maka pengertian refleksi adalah transformasi yang memindahkan semua titik atau benda atau objek pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda atau bayangannya pada cermin datar. Nah, ini ada gambar seorang adik kecil atau balita yang sedang mencium cermin. Nah, apa yang dilakukan oleh adik balita tersebut juga sama dengan yang ada di cermin. Nah, sekarang Anda perhatikan dari bentuk gambar bangun ini. Ada dua buah bangun segitiga PQR dan segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen. Di sini juga merupakan salah satu bentuk pencerminan. Segitiga PQR dan P aksen, Q aksen, dan R aksen itu juga sama bentuknya. Jaraknya antara Q dan Q aksen juga sama. R ke R aksen juga jaraknya sama. Begitu juga dengan gambar yang kedua. Segitiga ini. B dengan B aksen sama jaraknya. C dengan C aksen juga sama. Begitu juga dengan A ke A aksen juga sama. Ini adalah salah satu contoh pencerminan atau refleksi pada bangun datar. Nah, sekarang Ananda bisa perhatikan video pembelajaran berikut. Hasil refleksi. Contohnya gini, gambarlah hasil pencerminan bidang ABCD berikut. Misalnya ini ada bidang ABCD, lalu dicerminkan dengan garis ini. Cara gambarnya adalah, pertama kita lihat setiap titik sudutnya. Kedua, perhatikan jaraknya terhadap cermin. Misalnya titik A, jaraknya kan 1, 2, 3, 4. 4 kotak kan ke cermin. Maka bayangannya nanti juga 4 kotak dari cermin. Berarti 1, 2, 3, 4. Di sini kan. Ini kita kasih nama A aksen. Jadi lambang tanda petik 1 ini dibaca aksen ya. Biasanya ini digunakan sebagai simbol bayangan. Kalau titik B jaraknya 1 kotak ke cermin,
maka bayangannya nanti juga satu kotak dari cermin. Berarti di sini kan, inilah titik B aksen. Begitu pula untuk titik C dan titik D, caranya sama aja. Berarti nanti titik C aksen ada di sini, titik D aksen ada di sini. Selanjutnya kita tinggal hubungkan keempat titik sudut ini. Jadinya kayak gini, Pak Beni gambar dulu ya. Inilah gambar bayangan bidang ABCD kalau dicerminkan terhadap garis ini. Hasil refleksi. Contohnya gini, gambarlah hasil pencerminan bidang ABCD berikut. Misalnya ini ada bidang ABCD. Dari hasil Ananda menonton cara menggambar refleksi, gambar refleksi itu, sekarang perhatikan contoh berikut. Ini ada contoh 1, tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Berikan penjelasanmu. Kita coba yang A. Gambar berwarna merah, apakah yang biru ini merupakan hasil pencerminan? Kita perhatikan sifat-sifat pencerminan sudah dijelaskan tadi. Lihat masing-masing titiknya, apakah memiliki jarak yang sama? Pertama kita lihat bentuk bangunnya dulu, ukurannya. Nah, bentuk bangunnya sama-sama bintang segi 5 dan ukurannya juga sama. Jaraknya sama, berarti gambar yang A merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Bagaimana dengan B? Kalau yang B, sama-sama bangun segitiga, ukurannya juga sama. Nah, sekarang yang ketiga, apakah jarak masing-masing titiknya sama? Kita perhatikan titik yang siku-siku. Ternyata gambar segitiga yang berwarna merah ke yang biru itu jaraknya tidak sama. Begitu juga dengan titik yang di atasnya. Juga jaraknya tidak sama. Maka gambar yang B, yang biru ini bukan pencerminan dari gambar segitiga yang merah. Bagaimana dengan yang C? Gambarnya sama, sama-sama persegi, ukurannya juga sama, dan jaraknya berbeda. Berarti yang C juga bukan pencerminan. Bagaimana dengan yang D? Nah, yang D sama-sama bangun trapesium. Jaraknya sama, ukurannya sama, maka yang D juga sama dengan yang A merupakan hasil pencerminan. E memperhatikan sifat-sifatnya juga merupakan hasil pencerminan. Yang F tidak, bukan pencerminan. Sampai di sini, Ibu yakin Ananda udah jelas semua. Nah, sekarang dari penjelasan tadi, ini Ananda perlu diingat atau dipahami. Jika diketahui sembarang titik dengan koordinat X, Y pada koordinat kartesius, maka koordinat bayangan hasil pencerminannya dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut. Pencerminan terhadap sumbu X. Titik koordinat bayangannya menjadi X, negatif Y. Pencerminan terhadap sumbu Y, titik koordinat bayangannya adalah negatif X, Y. Titik asal O 0,0 dengan titik koordinat bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Untuk pencerminan terhadap Y sama dengan X, itu Y, X hasil pencerminan. Untuk materi ini, kalau Ananda ingat, itu baik, tapi tidak mesti Ananda ingat. Kita kadang kan ingatannya sering kadang lupa. Nah, boleh juga Ananda untuk mengingat ini dengan cara menggambarkan terlebih dahulu. Tapi alangkah baiknya jika Ananda ingat. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot untuk menggambarkan. Walaupun dengan menggambarkan itu lebih baik juga. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya ini kita perhatikan gambar di samping. Ini ada dua buah segitiga, gambar merah dan gambar biru. Nah, gambar merah dan gambar biru, gambar merah ini titik A, B, C. Masing-masing koordinatnya titik A itu, ya benar, 1,1. Titik B, 1,2. Oh, maaf, 1,3. Titik C, 6,3. Nah, bagaimana dengan bayangannya? Ini adalah refleksi terhadap sumbu X. Sesuai dengan rumus tadi, refleksi terhadap sumbu X, dia akan menghasilkan Y atau negatif X, negatif Y. Ini contohnya. Titik A adalah negatif 1,1, hasil pencerminannya menjadi negatif 1, negatif 1.
Berarti dari sini rumus yang tadi, jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka X, Y akan menjadi X, negatif Y. Titik B juga seperti itu. Negatif 1,3 menjadi negatif 1, negatif 3. Begitu juga dengan titik C. X, Y atau 6,3 menjadi 6, negatif 3. Berarti nilai Y-nya yang akan berubah menjadi negatif. Oke, sampai di sini. Silahkan Ananda pikirkan. Jika ada pertanyaan, bisa hubungi Ibu. Mudah-mudahan sampai di sini Ananda paham semua. Kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya kita masuk ke kuis. Kuis di sini Ibu ambil satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah gambar masing-masing bangun berikut dan bayangannya terhadap refleksi yang diberikan. Nah, maksudnya itu Ananda disuruh menggambarkan. Yang A, segi 4 JKLM dengan titik sudut DJ 2,2, K 7,4, L 9, negatif 2, dan M 3, negatif 1 terhadap sumbu Y. Nah, ini Ananda disuruh menggambarkan hasil refleksi JKLM dengan menggambar. Begitu juga dengan D, begitu juga dengan C, begitu juga dengan D. Nah, hasil kuis ini Ibu tunggu jawabannya di kolom chat atau kolom komentar YouTube. Di situ nanti Ananda akan mendapatkan nilai. Ditunggu ya Ananda semua. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini tadi slide berikutnya, tulisan jawabanmu di kolom komentar atau chat YouTube. Kita lihat slide berikutnya. Nah, Ananda semua, untuk pembelajaran tentang refleksi ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Yang bisa kita ambil adalah jika kita lihat, kita kaitkan dengan agama kita masing-masing. Apa itu refleksi? Pencerminan. Allah Maha Kuasa. Dengan kita bercermin, dengan kita mengoreksi diri, kita tahu di mana kekurangan kita, di mana kelebihan kita. Itu sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.